Karena banyak request tentang bahasan soal duka di reel sebelah ini, hari ini kita mau bahas soal duka. Dan kenapa penulis Stage of Grief atau tahapan berduka menyesal dia pernah menulis Stage of Grief. Kau penasaran? Simak video ini yuk! Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Kalau kamu baru pertama kali nonton video ini, video di YouTube channel saya berisi tentang kesehatan jiwa. Kita mau bahas apa aja sih soal kesehatan jiwa, dan hari ini kita mau bahas soal berduka. Di reel saya sebelumnya, di sini, saya bahas tentang kenapa orang yang membuat Stage of Grief atau tahapan berduka itu nyesel dia pernah nulis tahapan berduka. Orang yang membuat tahapan berduka namanya Elizabeth Kubler-Ross. Dia menuliskan tentang apa saja yang mungkin terjadi ketika seseorang sedang berduka. Ada denial, anger, bargaining, depression, dan acceptance. Kita bahas satu-satu dulu. Denial atau penyangkalan. Seseorang yang baru saja berduka bisa saja menyangkal apa yang dia sedang alami. Enggak, itu nggak meninggal. Itu mungkin hanya sedang tidur saja. Dia nggak sebenarnya sudah tidak ada. Dia sebenarnya masih ada, dia nungguin kita, dan lain sebagainya. Denial sangat mungkin terjadi, terutama dalam fase-fase awal berduka. Dan fenomena ini sebenarnya hal yang wajar, alamiah saja. Ketika hal baru yang mengejutkan terjadi, kita menyangkal kejadian tersebut. Dan tahapan selanjutnya adalah anger atau kemarahan. Seseorang bisa saja marah kepada siapa saja nih ya. Marah ke Tuhan, kenapa Tuhan ngambil? Marah ke diri sendiri, kenapa dulu aku enggak? Atau marah ke orang yang sudah meninggal. Kamu kurang berjuang, seandainya kamu berjuang mungkin kita masih bareng-bareng. Kamu kan pernah janji, gitu kira-kira. Jadi marah. Kemarahan ini mungkin bentuk ketidakadilan karena pernah dijanjikan, bentuk frustasi karena yang diinginkan tidak terjadi, bentuk kesedihan yang tidak bisa terluapkan sehingga kemarahan yang muncul. Marah bisa saja ada di sana. Dan kemudian tawar-menawar atau bargaining. Tuhan, boleh aku aja nggak yang diambil? Tuhan, boleh nggak kalau bukan dia, tapi yang lain? Tuhan, kenapa sih harus orang baik yang meninggal duluan? Tuhan, kenapa sih bergain, nawar? Harapannya di kepala kita mungkin ketika kita tawar-menawar ada jawaban yang memuaskan. Atau ada alternatif cara lain dalam kehidupan selain dengan kehilangan seperti ini. Dan tahapan selanjutnya mungkin adalah depression, atau ketika kita sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan, semua hal sudah percuma saja diusahakan karena memang udah nggak ada. Ya sudah. Mari kita berduka murung saja, sedih, nggak keluar kamar, nggak bisa ngapa-ngapain. Depression. Dan bukankah ini sering kita lihat dalam orang yang berduka ya? Tapi coba apa respon orang ketika kita melihat orang yang berduka seperti itu? Coba apa responnya? Kamu nggak boleh kayak gitu. Nanti jalan, siapapun yang ninggalin barusan, nanti jalannya berat, dan lain sebagainya. Gitu kan ya? Well, ini alasan kenapa saya agak enggan buat video ini, karena saya takut nanti kolom komentar jadi debat soal konsep agama. Saya agak hati-hati, padahal niatnya kita hanya mau membahas bagaimana kita bisa melalui duka dengan cara-cara yang lebih baik. Tapi depression adalah salah satu fasenya. Dan kemudian adalah acceptance atau penerimaan. Diasumsikan ketika kita acceptance ini, wah kita udah nerima realita bahwa seseorang ini udah nggak ada gitu ya. Ya udah, ikhlas saja. Kan gitu kira-kira. Here is the problem. Dan ini yang disesalkan sama Kubler-Ross. Yang disesalkan sama Kubler-Ross adalah dia menyesalkan ketika dia nulis ini, dia nulisnya seakan ini tahapan atau stage, which is not. Denial, anger, bargaining, depression, acceptance, beberapa penulis lanjutan ketika Kubler-Ross nulis selanjutnya, buku-buku selanjutnya mungkin ada shock yang ditambahin, mungkin ada komponen lain ditambahin. Ya, kalaupun ada komponen lain yang ditambahin, dia tetap bukan tahapan, bukan stage. Disesalkan sekali oleh Kubler-Ross. Seseorang, kita, termasuk para profesional, menganggapnya sebagai stage yang harus dilalui. Seakan kalau kita belum sampai ke stage acceptance, itu kesalahan. Seakan kalau kita nggak melaluinya cukup cepat, itu kesalahan. Which is not. Kenapa Kubler-Ross nulis Stage of Grief awalnya? Awalnya dia menulis ini untuk menormalisasi keadaan berduka. Seakan mau berkata kepada realita di dunia, normal loh untuk seseorang deny realita, menyangkal realita pada saat berduka. Normal loh untuk dia depressed, untuk dia murung, depresi, nggak keluar kamar untuk sementara waktu ketika dia sedang berduka. Normal loh.
Normal loh untuk menghindari ketemu orang dulu, entah itu di pasar, di minimarket, reuni. Normal loh untuk nggak ketemu orang dulu pada saat berduka. Kubler-Ross pengen menuliskan itu. Dia ingin kita menormalisasi keadaan berduka, bukan menyuruh orangnya cepat-cepat melalui keadaan berduka supaya dia baik-baik saja. Bukan. Dan ini konsep yang sebenarnya penting. Dan menurut saya, konsep ini adalah inti dari video ini. Seringkali ketika kita melihat orang berduka, kita melihatnya seperti orang yang sakit. Kayak depresi yang harus sembuh. Kayak tumor yang harus diangkat. Kayak diabetes yang harus diobati. Seakan-akan duka dan rasa sakit dari duka adalah kesalahan. Dan menurut saya, ini adalah konsep yang sangat mengganggu tentang duka. Seakan duka adalah salah. Seakan kalau kita kehilangan, lalu ada kesedihan yang muncul, atau ada rasa sakit yang muncul, rasa sakitnya harus segera hilang. Itu nggak masuk akal. Teman-teman perlu tahu, kalau duka itu normal, rasa sakit akibat kehilangan itu normal. Itu justru tanda kita menyayangi orang tersebut. Sama seperti tidak ada tahapan dalam berduka. Kubler-Ross sebenarnya menuliskan itu, tidak ada tahapan. Mungkin ada keadaan-keadaan yang bisa kita normalisasi, tapi nggak ada tahapan yang berurutan untuk duka. Setiap orang melalui fase berduka dengan cara-cara yang unik. Sama seperti seseorang mencintai dengan cara-cara yang unik. Sekalipun kita bicara soal kata cinta, tiap orang akan mencintai dengan cara yang sangat berbeda-beda, sangat personal. Begitupun tentang duka, seseorang akan berduka dengan cara yang sangat personal, beda-beda tiap orang. Nggak ada yang bisa disamain satu orang dengan yang lain. Dan duka sebenarnya bicara soal cinta. Duka adalah tentang saya mencintai orang tersebut, tapi orangnya udah nggak ada. Duka adalah tentang cinta yang kehilangan objek yang dicintai. Ini tentang cinta. Dan nggak ada yang salah tentang cinta. Nggak ada. Rasa sakit akibat kehilangan itu normal dan sehat. Kita nggak perlu buru-buru melalui semua fase acceptance dan segera pulih. Nggak gitu. Nggak gitu. Kamu akan merasa sakit, kamu akan merasa sedih, kamu akan merasa kehilangan. Dan itu normal dan wajar. Budaya kita yang melihat duka dengan cara keliru, budaya kita yang menekankan duka harus hilang sakitnya, itu yang salah. Budayanya yang salah, bukan dukanya. Sehingga semakin banyak orang yang tahu kalau duka itu normal, duka itu wajar, adalah hal baik sehingga kita bisa merespon dengan baik. Kalau enggak, konsep bahwa duka ini sakit, duka ini harus sembuh, itu yang membuat komentar-komentar ngaco di media sosial. Kemarin ada artis baru saja berduka, lihat kolom komentarnya ngaco banget. Ada yang nyuruh cepat-cepat nikah lah, ada yang mempertanyakan kenapa dia senyum lah, ada aneh-aneh. Ada yang cepat-cepat nyuruh ikhlas juga. Well, iya dia akan ikhlas. Tapi terutama di fase-fase awal berduka, dunia tuh kayak jungkir balik. Gak jelas bentuknya. Gak jelas apa yang mau dilakukan nanti, apa tujuan saya, gak jelas. Kok buru-buru ngomong ikhlas? Yang kita sebut tentang keadaan berduka, denial, anger, bargaining, depression, acceptance, itu akan terus ada. Kita akan tetap merasakannya, kehilangan itu. Tapi mungkin dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, keadaannya lebih bisa tertanggung. Kalaupun kita bisa menerima hari ini, 3 bulan, 4 bulan lagi belum tentu keadaannya menerima. Bisa saja keadaannya kembali sedih pada saat itu. Atau bisa saja kembali keadaannya bergaining, tawar-menawar saat itu. Dan itu wajar. Pengetahuan ini, jika kita tahu, kita nggak akan ngetik, semoga cepat ikhlas. Enggak. Karena kita tahu, kalaupun dia ikhlas, dia bisa kembali tawar-menawar. Apakah artinya dia kemudian nggak ikhlas karena dia tawar-menawar? Enggak. Duka memang begitu. Itu normal. Itu wajar. Kalau begitu, keadaannya bisa bolak-balik terus, berarti kita akan terus-menerus sedih dan sakit. Nah, kita perlu bisa membedakan dulu nih. Ada 2 hal yang perlu bisa kita bedakan. Pain atau rasa sakit dan suffering atau penderitaan. Rasa sakit adalah hal yang barusan dirasakan secara alamiah pada saat berduka. Core materialnya, materi intinya, sakitnya. Sementara suffering atau penderitaan adalah materi yang kita tambahkan di dalam rasa sakit ini. Beberapa ilustrasi mindfulness seringkali menggunakan istilah double arrow. Panah pertama dilemparkan, twing, nancep, jebret, sakit. Nah, itu pain. Kemudian, kita melemparkan panah kedua lagi, mengenai kita. Nah, panah yang kedua ini suffering. Udah sakit, kita tambahin terus. Kita panah terus. Pain-nya misalnya tentang kehilangan. Suffering-nya bisa saja kita terus-menerus menyalahkan diri akibat kehilangan tersebut. Pain-nya bisa saja tentang rasa sakit akibat objeknya udah nggak ada lagi, orangnya udah nggak ada lagi. Suffering adalah tentang mungkin memaksakan kehendak seperti maunya kita. Harusnya kan suffering. Suffering adalah penderitaan tambahan akibat rasa sakit alamiah yang kita alami. Yang bisa kita lakukan bukan menghilangkan pain atau rasa sakit. Enggak.
Pain mungkin ada di sana, datang, pergi, hilang, timbul gitu aja terus. Yang pelan-pelan intensitasnya lebih bisa tertanggung. Sementara suffering, ini yang butuh kita tanggulangi. Kita perlu adjust atau atur-atur sufferingnya. Yang kalau kesulitan, ini yang bantuan profesional tuh di suffering ini, tapi bukan di painnya. Dan para profesional pun perlu sadar bahwa kita nggak menghilangkan painnya, kita menghilangkan sufferingnya, penderitaannya. Tapi rasa sakit mungkin tetap ada di sana, dan itu wajar. Dan itu manusiawi untuk merasakan sakit akibat duka dan kehilangan. Nggak ada yang salah dengan duka dan rasa sakit, tapi penderitaan akibat dari duka, sufferingnya, itu yang coba kita tanggulangi. Yang membuat kita mungkin berbulan-bulan nggak keluar rumah, yang mungkin membuat kita tenggelam dalam rasa bersalah, yang mungkin membuat kita terbakar oleh amarah yang tidak habis-habisnya. Mungkin itulah penderitaan dan itu yang perlu diatasi. Tapi pain, rasa sakit akibat duka, bukan kesalahanmu. Itu wajar dan itu manusiawi. Budaya kita yang salah karena nggak memahami duka dengan tepat. Nah, kira-kira begitu video saya tentang duka. Buat kamu yang merasa ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar ini. Dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang sadar dan tahu soal duka. Demikian dari saya Dr. Jimmy Ardian. Bye-bye.